Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun berada, happy weekend 29 Agustus 2020. Ketemu lagi di Golden Hour volume 43. Siang ini kita akan ngobrol dengan sosok yang sangat istimewa, yaitu Kang Irfan Amali, ya, seorang sosok inspiratif yang sebentar lagi akan bicara tentang uh, pesan kedamaian dan apa narasinya di tengah-tengah situasi sekarang. Kalau kita bicara tentang kepemudaan, jadi judul diskusi kita pada siang hari ini adalah Pemuda dan Pesan Kedamaian. Kita akan ngobrol dengan sosok yang sangat tepat, yaitu Mas Irfan Amali, yang merupakan co-founder dari Peace Generation dan Islam Cinta Indonesia, seorang social entrepreneur, sosok yang sangat inspiratif sekali. Dan buat teman-teman yang mau belajar tentang wirausaha sosial yang berkaitan dengan isu-isu kedamaian, toleransi, beliau adalah orang yang paling tepat bicara soal ini. Nah, kita masih menunggu kehadiran beliau pada siang hari ini. Saya coba akan invite. Halo Kabinet Aksi, terima kasih sudah merapat. Nah, alhamdulillah beliau sudah bersama kita semua. Saya akan langsung invite beliau untuk diskusi dengan kita pada siang hari ini. Ada kendala hal-hal teknis lainnya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kang Irfan? Baik, alhamdulillah. Baik. Nah, ini yang Suara menarik, jelas? teman-teman. Jelas, Kang, clear. Yang menarik adalah saya dan Kang Irfan perdana ini tatap muka, kita chat aja. Dari kemarin dikenalkan oleh salah satu sahabat, itu Kang Deddy Irwandi. Nah, ini baru kita bertatap muka dan senang sekali Kang Irfan, hatur nuhun sudah meluangkan waktu siang hari ini untuk sharing bersama saya dan teman-teman di program Golden Hour. Semoga sehat ya Kang ya. Kabarnya gimana Kang Irfan? Alhamdulillah sehat. Terima kasih udah diundang ke sini. Sami-sami. Kang, izin sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya membacakan profil Kang Irfan ke teman-teman biar lebih akrab lagi begitu. Walaupun sudah banyak yang kenal sosok Kang Irfan. Baik teman-teman, beliau lulusan Brandeis University Waltham, USA. Beliau mengambil master ya, Kang, ini di Coexistence and Conflict Studies. Lalu S1-nya menarik sekali mengambil teologi di SG di Bandung. Dan juga saat ini beliau adalah co-founder dan executive director dari Peace Generation Indonesia. Dan kalau bicara awards-nya, beliau sudah mendapatkan berbagai macam awards di tahun 2018, Top 6 of ASEAN Social Impact Award, lalu Ashoka Fellowship for Social Entrepreneur, dan lain-lain, banyak sekali. Dan kalau teman-teman bisa memahami perjalanan Kang Irfan, sudah kurang lebih 15 tahun perjalanan beliau, juga produktif sekali, menulis berbagai macam buku, dan berkaitan dengan apa di sini. Oh, juga Kang Irfan mendapatkan award internasional yang Creative Entrepreneur di tahun 2008, ya. Dan yang menarik, sosok Kang Irfan ini, teman-teman, beliau didapuk sebagai 500 orang muslim paling berpengaruh di dunia, Masya Allah, oleh Royal Institute for Islamic Studies di Amman, Jordan. Dan juga menjadi salah satu 17 wirausahawan muda kreatif 2012. Dan saat ini Kang Irfan, mohon izin Kang kalau salah, ini terakhir sebagai CEO Mizan Application Publisher, Kang, ya, betul ya saat ini? Enggak, saya sebetulnya sudah lulus dari Mizan, 17 tahun saya di Mizan. di Peace Generation. 17 tahun di Mizan, baik. Saya dirikan. Baik, oke, teman-teman, kita akan mulai ngobrol dengan Kang Irfan Amali pada siang hari ini. Kang Irfan, saya dengar nama Kang Irfan atau Ustadz Irfan Amali, salah satunya dari sahabat kita Mbak Ayu Kartika di podcastnya di Inspigo, bicara tentang Islam dan kedamaian. Saya juga dengerin sampai tuntas itu kemarin pas bulan puasa. Nah, di situ saya dengerin di situ. Nah, di situ saya kenal sosok Kang Irfan. Nah, Mas Takung tuh pas ke kampus ada ketemu Kang Deddy, saya bilang, Van,
lo harus kenal nih sama sosok luar biasa namanya Kang Irfan Amali. Lah, Kang Irfan Amali gue kenal tuh, ada dari podcast gitu. Ngomongin toleransi bukan? Iya, oh ya udah, pokoknya kenalan gitu. Nah, sampailah kita pada hari ini Kang Irfan. Jadi teman-teman, kita akan ngobrol tentang kedamaian dan tentang pesan kedamaian dan dalam konteks sekarang. Kang, langsung singkat kita langsung ngobrol aja. Kenapa memilih ikhtiarnya narasinya tentang kedamaian, Kang? Jadi kedamaian itu kan satu narasi yang tidak kelihatan begitu ya secara kasat mata, tapi itu menjadi modal kita untuk tetap menjadi bangsa yang besar dan merekatkan kita semua. Nah, mungkin Kang Irfan bisa sedikit cerita kenapa memilih narasi ini, Kang? Ya, sebetulnya masalah memilih tidak memilih sebetulnya kadang-kadang bukan masalah memilih ya, tetapi kita tiba-tiba ada di sana gitu ya. Baik. Kalau saya sih selalu kalau ngomongin social entrepreneur atau social movement aktivis gitu, saya selalu membandingkannya dengan ini ya, superhero. Oh, superhero. Ya, ada tipe-tipe superhero kan, ada tipe-tipe superhero yang seperti Superman gitu ya, memang udah dilahirkan orang tuanya memang super dikirim dari planet Krypton ya. Udah lahir sebagai hero. Ada juga yang seperti Batman gitu ya. Karena sesuatu asalnya dia seorang yang mungkin udah nyaman hidupnya akhirnya membela kebenaran gitu. Ada juga yang tipe Spider-Man itu nggak sengaja digigit sama laba-laba gitu, jadi tiba-tiba jadi superhero. Padahal dia cuma pengantar pizza kan. Betul. Jadi masalahnya bukan milih atau nggak milih kadang-kadang ya karena kita ada di satu momen yang membuat momen itu kita bergerak gitu. Nah saya juga punya dan selalu yang menggerakkan kita itu personal story ya. Jadi saya personal story itu. Jadi ya saya waktu kecil saya punya personal story yang sangat indah, hidup berdampingan teman-teman saya non muslim gitu, sangat indah. Kemudian ada juga ketika 98 kerusuhan kan. Nah kalau tadi disebutin kedamaian itu sesuatu yang tidak terlihat, sebetulnya ketidakdamaian itu sangat bisa terlihat ya. Ketidakdamaian. Ya. Jadi itu musik saya juga gitu. Terus saya pernah ikut Youth Camp for Peace conference itu waktu saya kuliah semester berapa gitu. Tapi itu kebanyakan anak SMA sebetulnya dari Asia Pasifik. Dan di sana saya lihat ternyata ada anak-anak muda dari seluruh dunia yang ngomongin perdamaian gitu. Makin saya tergerak gitu. Jadi baik. Dari satu momen ke momen lain, personal story, kemudian ada life changing experience, kemudian mungkin ikut acara, seminar, kemudian baca buku, saya nonton filmnya Mahatma Gandhi, wah makin tergerak gitu. Dan sempat juga mengalami hal yang sebaliknya. Hal yang sebaliknya itu misalnya pernah cara berpikir saya narrow-minded, judgmental sama orang yang berbeda gitu, baca buku intoleran gitu. Jadi pernah mengalami berbagai sih. Jadi ketika bergerak di dunia pendamaian ini sebetulnya dimotivasi oleh hal-hal positif yang inspiring, hal-hal negatif yang itu saya merasa harus diubah gitu. Nah, menarik Kang. Tadi berarti ketika kita memilih satu jalan ikhtiar kebaikan itu narasinya bisa beda-beda antara terkondisikan atau dikondisikan begitu. Menarik. Nah, Kang, yang kedua ini kalau kita bicara narasi perdamaian, siapa sih target utama sehingga ini bisa menjadi satu effort yang memang kelihatan dan memang efektif ke depan dan bisa menjaga kesatuan kita sebagai bangsa yang penuh dengan keberagaman. Ya, seperti yang kita tahu bahwa konteks Bhinneka Tunggal Ika yang belasan tahun ke belakang tidak pernah diganggu atau terganggu, tiba-tiba belakangan pasca hadirnya platform teknologi digital dan lain-lain, itu kembali menyeruak begitu, seakan-akan kesatuan itu terancam gara-gara perbedaan. Nah, kalau bicara tentang perdamaian dan toleransi, siapa sih Kang target utama sebenarnya untuk bicara soal ini? Kalau sebetulnya targetnya banyak, tapi saya menentukan target saya karena kita tidak bisa menembak semua objek dengan peluru yang terbatas. Karena saya adalah seorang penulis buku anak, jadi saya targetnya anak-anak. Jadi ketika 13 tahun lalu, tepat 13 tahun lalu,
Peace Generation saya dirikan bersama Eric Lincoln, kita berpikir kita harus membantu guru-guru, pendidik itu ngajarin perdamaian ke anak-anak gitu. Jadi end usernya anak-anak. Makanya buku pertama yang dibuat itu ya untuk anak-anak, komik, kemudian modul kreatif yang membantu guru untuk ngajarin ke anak-anak gitu. Kemudian sekarang juga pakai games. Jadi targetnya nggak jauh dari anak-anak, agak meningkat sedikit ke remaja. Walaupun sekarang sudah meluas juga, ada yang alumni-alumni kita yang fokus di mahasiswa, bahkan ke yang lebih umum lagi gitu ya, company. Jadi udah meluas. Tapi saya memulainya dari anak-anak. Kenapa? Karena kita yakin bahwa, makanya namanya dulu Peace Generation itu jadi kayak generasi baru yang damai gitu. Yang lama-lama kita kan bisa ngubah, tapi kita bisa ngubah yang baru. Karena survei dari World Bank dulu yang pernah saya baca adalah 90% kekerasan itu diwariskan. Jadi mungkin kita tidak bisa menghentikan kekerasan yang sudah terjadi, tapi kita bisa mempengaruhi generasi berikutnya untuk tidak mewarisi kekerasan. Diwariskan tuh dalam arti seperti apa, Kang Irfan? Mungkin bisa dijelaskan lagi. Dalam arti perilaku, apa yang mereka lihat lalu mereka tiru, atau memang gen gitu? Kira-kira seperti apa, Kang? Ya, bukan gen, bukan genetik, tapi diwariskan itu children see, children do lah. Jadi yang di children see, children do. Oke. Ya, jadi ya misalnya gini lah, kita kalau keluarga punya konflik sama saudara, nanti pasti anak-anaknya juga melihat kan, dilanjutin gitu. Walaupun sebetulnya masalahnya orang tuanya, tapi anak-anaknya berlanjut. Dan itu banyak terjadi ya, betul. Ya, konflik di Palestina itu sudah berapa generasi. Waktu dulu konflik di Aceh itu anaknya jadi kombatan ya karena melihat bapaknya terbunuh gitu, jadi dendam. Kemudian banyak sekali konflik yang turun temurun gitu. Konfliknya atau yang sederhana tawuran antara SMA itu. Betul. Anak yang tawuran sekarang nggak tahu sebabnya apa, zaman dulunya itu apa gitu. Jadi zaman dulunya itu sebetulnya mungkin ceritanya gimana gitu ya. Sekarang mau apa, awalnya apa, penyebabnya apa, pokoknya lanjutin aja tradisi bahwa kita musuhan. Baik. Kang, kalau misalkan apa sih challenge utama gitu dalam menyuarakan pesan kedamaian yang menjadi tolak ukur, misalkan berhasil atau tidak berhasil, dan tantangannya seperti apa, Kang Irfan? Tantangan pertama itu ignorance ya. Jadi abai. Buat dokter itu paling susah ngobatin orang yang tidak merasa sakit. Iya, betul sekali. Kalau orang yang merasa sakit mah disuruh apapun mau gitu. Tapi kalau betul. Seperti saya ke sekolah, kemudian ngajak, ayo terapin pendidikan perdamaian di sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya bilang kami mah damai-damai aja, padahal banyak bully gitu. Dia nggak sadar. Sebetulnya 80% anak-anaknya itu korban bully gitu. Tapi menurut dia baik aja. Karena tidak merasa bahwa itu adalah masalah. Jadi tantangannya ignorance. Yang kedua tantangannya ada prejudice. Jadi kita bawa sesuatu itu dilihat dulu, ini bawa apa nih? Ini dari mana nih? Ini agendanya apa nih? Ada niat apa nih? Dulu kami juga pertama di waktu itu di Aceh ya pertama. Jadi karena kebetulan kan buku yang Peace Generation didirikan oleh saya, orang Islam, orang Indonesia, tapi satu lagi Eric itu orang Kristen, orang Amerika. Wah, kan langsung curiga kan, waduh ini orang Amerika, ini Kristen, mau apa gitu ya. Udah prasangka duluan. Sampai T di buku itu, T-nya itu kalau huruf-huruf Times New Roman, huruf Comic Sans itu kan kayak salib kan. Wah, ini kayaknya huruf T-nya. Masya Allah, sampai segitunya. Kalau orang berprasangka itu memang seperti itu. Jadi yang tidak nyambung juga disambung-sambungkan. Wah, itu kayaknya kalau segitiga itu apa? Freemason. Dulu apa? Isu apa segitiga? Freemason. Apa? Freemason. Gitu ya. Padahal nggak ada hubungannya kan. Itu kecurigaan itu membuat imajinasi yang aneh-aneh. Itu. Jadi dua itu tantangannya sebetulnya. Ignorant sama prejudice ya. Baik, nah Kang Irfan, sekarang nih seru nih kalau kita ngomongin konteks konteks pendidikan saat ini. Kita semua tahu proses pendidikan kita sedang dalam fase transformasional lah, perubahan dari basic sampai hulu ke hilir begitu. Nah,
Kalau menurut Kang Irfan, konteks pendidikan saat ini sudah efektif belum sih Kang untuk shaping behavior, mindset tentang kedamaian itu sendiri? Terutama kalau tadi Kang Irfan bilang targetnya adalah adik-adik kita saat ini mungkin di bangku TK, SD, atau SMP. Nah, kalau bicara konteks pendidikan sekarang, pandangan Kang Irfan gimana ngelihat ini? Kalau menurut saya udah jauh lebih baik lah, udah banyak perbaikan menurut Hmm, saya, udah iya, banyak upaya dilakukan. Saya sendiri baik, udah sempat membantu Kemendikbud, Kemenag, kemudian lembaga-lembaga. Kita tidak kekurangan sekarang bahan-bahan untuk ngajarin perdamaian, ngajarin baik. karakter, ngajarin toleransi, empati, kolaborasi, banyak lah. Itu udah banyak, saya sendiri udah nulis modul lumayan banyak dan membantu orang lain Betul, membantu. banyak sekali. Jadi, nah itu udah bahan-bahannya tidak kekurangan. Nah, tinggal mungkin nah, dan di mungkin 5 tahun terakhir ini juga ada peningkatan dalam kesadaran sekolah atau pendidik untuk ngajarin. Kalau dulu 13 tahun lalu ketika saya mulai ini agak relatif sulit karena suasana damai-damai aja, tidak ada kasus-kasus seperti sekarang. Jadi, apa sih toleransi itu? Apa perlunya gitu? Jadi kesadarannya sedikit. Tapi kalau sekarang, apalagi setelah pilpres gitu ya, orang merasa, waduh, Waduh, luar biasa itu. jadi Kerja baru keras Kang ngerasa, Irfan nih. baru ngerasa, oh iya iya ada masalah, kita harus melakukan sesuatu gitu. Makin banyak orang yang sadar, makin banyak orang yang merasa perlu untuk mengajarkan perdamaian ini. Terpanggil begitu ya. Panggil ya, baik NGO, pemerintah, personal, komunitas, itu makin banyak. Yang perlu sekarang sebetulnya lebih ke sinergi sih. Setuju, kolaborasi dan sinergi. Ya. Nah, Kang, ini ada pertanyaan dari sahabat kita, Mas Hijrah, seorang aktivis Aceh dan entrepreneur yang saat ini sedang ngambil S3 di Jepang, di Tokyo, namanya Mas Hijrah Heiji. Mas Hijrah nanya, Kang, di daerah mana saja di Indonesia yang rentan konflik saat ini? Yang rentan konflik sebetulnya, saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih dari yang lainnya, semuanya punya kemungkinan. Betul. Gitu. Tetapi sebetulnya konflik itu bisa saja penyebabnya itu tadi lanjutan dari konflik-konflik sebelumnya. Jadi daerah-daerah pasca konflik itu relatif menjadi perhatian baik pemerintah, NGO gitu. Makanya Pisgen punya program di Poso karena Poso pernah kerusuhan. Betul. Kemudian di Ambon itu udah damai, tapi kalau kita ke sana lihat itu ada berbeda dengan sebelum konflik. Jadi kalau dulu Muslim Kristen itu bersatu, kalau sekarang agak terkotak-kotak, agak tersegregasi gitu. Saat ini terlihat mulai tersegregasi kembali ya Kang ya, di sana ya. Bukan tersegregasi kembali. Jadi setelah konflik, karena dulu kan terpisah gitu ya. Jadi selama konflik terpisah. Di Ambon itu sempat beberapa kali terjadi lagi. Bahkan teman kami yang aktif di Peace Generation juga mengalami 3 konflik berturut-turut. Pertama rumahnya hancur, kedua kebakar, ketiga kebakar lagi. Jadi 3 konflik selalu rumahnya terbakar dan ijazahnya 3 periode konflik itu. Jadi konflik itu berulang. Jadi daerah-daerah pasca konflik itu relatif rentan untuk terjadi lagi karena tadi teorinya ada memori-memori, ada yang diwariskan gitu. Kalau di Aceh sendiri, Kang Irfan melihatnya gimana saat ini, Kang? Nah, di Aceh karena sebetulnya konflik lebih struktural ya. Dan menurut saya ini kemarin udah ulang tahun keberapa? Ke-10 ya perjanjian damainya. Dan relatif proses damainya itu kan bagus ya. Kemudian keinginan masyarakat untuk damai dan political will dari negara juga serius, jadi relatif bagus. Tapi bukan berarti tidak adanya konflik struktural itu tidak berarti konflik Punten Kang Irfan agak keputus. Oke, siap. Ya.
seperti perang sungguhan gitu. Jadi Kang Irfan, punten agak terputus, agak ngelek dan suara. Tadi sempat tertinggal kurang lebih 30 detik, Kang. Mohon maaf. Oke. Nah, seperti biasa teman-teman, is a part of the show. Ya, kita akan mengundang kembali Kang Irfan Amali untuk bergabung. Nah, oke. Saya Oke, mudah-mudahan lancar jaya. Oh, 15 tahun ya. Mas Hijrah ya, 15 tahun Damai Aceh. Betul. Kang, nah, seperti biasa lah ini, bagian dari percakapan. Kang Irfan, apa mendengar suara saya jelas? Alhamdulillah. Silakan, Kang. Oke, masih terputus kembali. Jadi ada ya, Kang Irfan bisa dengar suara saya? ya, suara saya ada. Alhamdulillah. Sudah kembali. Ya, ya. Ya, Siap. Silakan, Kang. Ya, 15 tahun ya Damai di Aceh ya, udah 15 tahun. Betul. Ya, betul. Nah, baik. Tadi nah, ini ada budaya kekerasan. Silakan. Ya, jadi ada budaya kekerasan itu yang tetap harus dihilangkan gitu. Jadi mungkin kekerasan tidak ada, tapi budayanya itu harus dikikis sampai akarnya gitu. Nah, pengikisan budaya sampai akar, bicara hal-hal tersebut, itu kan satu effort yang luar biasa, tidak jadi dalam tempo yang singkat. Nah, ini nyambung nih dengan pertanyaannya Mas Hijrah, nanya lagi. Kang, apa motivasi kuat Kang Irfan untuk terus bergerak di perdamaian katanya? Ya, karena motivasinya tadi ada, kalau motivasi itu ngomongin push factor, pull factor ya. Jadi apa yang mendorong, tadi personal story yang mendorong gitu. Kalau pull factor yang visi, purpose gitu, cita-cita. Visi, purpose-nya. Jadi kalau daya dorongnya kurang kuat, mungkin kita mogok di tengah jalan, atau daya pull factornya sesuatu yang kita capai kurang jelas, bisa juga mogok juga gitu. Jadi saya cita-citanya ya memang passionnya sudah di sini, tujuannya juga bahwa saya ingin berkontribusi pada ingin mengisi satu ruang yang itu diperlukan gitu. Kalau ngomongin perdamaian kan luas banget ya. Betul. Tapi kalau ngomongin perdamaian untuk anak-anak remaja pakai media kreatif gitu, pakai games, itu mungkin tidak terlalu banyak gitu. Jadi ruang itu yang ingin saya isi, karena latar belakang saya di media, di dunia industri kreatif gitu, passion saya juga di dunia perdamaian, saya gabungin itu. Jadi saya melihat bahwa ada satu ruang yang harus saya isi, yang kalau saya nggak di situ mungkin akan lebih sedikit orang yang bekerja di sana gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini sudah terjawab ya Mas Hijrah. Nah, Mas, di Peace Generation ini ada 3 hal nih, saya sudah kepoin nih. Yang pertama, mengajarkan perdamaian, teaching peace. Kedua adalah belajar perdamaian, learning peace. Hingga penerapan perdamaian, implementation peace. Nah, 3 hal ini mana yang paling challenging, Kang? Dan kenapa, Kang? Dari 3 hal ini, 3 fase ini. Ya, fase pertama sebetulnya yang learning dulu ya, belajar dulu. Jadi belajar, jadi kita semua orang harus belajar dulu sebelum dia nanti teaching peace, ngajarin. Dan orang yang sudah belajar itu bukan hanya buat diri sendiri atau buat ujian, tapi memang buat nyebarin lagi. Jadi buat karena harus ada efek dominonya. Kenapa? Jadi kita itu perlu banyak untuk yang kekacauan atau bikin teroris itu ya, grup teroris di Indonesia itu ada 10 orang itu udah bisa bikin kacau tuh. Jadi nggak banyak yang kelompok teroris di Indonesia itu, nggak banyak, sedikit. Tapi daya ledaknya seorang aja bikin satu ledakan udah dahsyat. Tapi kalau untuk perdamaian 1.000 orang, 10.000 orang nggak cukup. Jadi perlu banyak. Gitu. Karena perlu banyak agen perdamaian. Betul. Coba aja bikin akun positif ya ngomongin perdamaian, pasti followernya nggak banyak. Tapi kalau bikin kacau, langsung banyak. Gitu. Betul. Nah, kebetulan tadi mampir nih foundernya Good News from Indonesia nih,
Ahyari Hananto dari Surabaya. Tadi sempat mampir, tapi kayaknya sudah hilang lagi. Ya, berarti seperti platform-platform Good News from Indonesia gitu ya. Lebih banyak orang yang menyuarakan kebaikan, lebih baik gitu ya, Kang Irfan ya. Betul. Saya juga pernah bareng-bareng sama teman-teman dari Good News waktu program dengan Google, kita keliling ke Indonesia ngajarin bagaimana menyuarakan hal positif perdamaian dengan cara yang lebih luas gitu ya. Memang perlu kolaborasi banyak seperti Good News. Setuju sekali. Nah, Kang Irfan, kan mungkin banyak orang bertanya-tanya ya, gimana sih cara paling simpel untuk ngajarin perdamaian di waktu yang singkat, misalkan kayak di fase SMA dan kuliah deh saat ini. Kebetulan saya kan di kampus gitu ya. Nah, gimana Kang cara mengingatkan kembali dan mengajarkan perdamaian dengan metode yang efektif tapi it works gitu loh. Kira-kira ada tips nggak Kang Irfan? Ya, sebetulnya kita menggunakan metodenya experiential learning. Jadi belajar dengan pengalaman. Ya, kita makanya pakai games. Kemudian karena tadi kan abstrak ya kalau perdamaian itu, makanya harus dibuat konkret dengan experience. Experience itu bisa experience beneran, misalnya datang ke rumah ibadah orang lain gitu, atau lihat konflik. Tetapi kan tidak semua bisa melakukan itu. Jadi kita bikin simulasinya. Nah, itulah di experiential learning. Kita menerapkannya dengan metode experiential learning, dengan konsep tandur tumbuhkan minat, kemudian mengalami langsung, baru teoretisasi, kemudian nanti demonstrasikan, mengaplikasikan. Jadi kalau waktunya 60 menit itu dengan metode itu 10 menit itu ganti segmen. Jadi belajar itu menjadi menyenangkan. Menyenangkan dan dapat value-nya itu apa gitu. Oke, baik. Nah, ini sekarang ngobrol ke kehidupan pribadi Kang Irfan sendiri. Kang Irfan, dalam melakukan sesuatu atau ikhtiar kebaikan ada sosok yang diidolakan begitu ya. Baik itu mentor atau role model. Kalau boleh tahu siapa sih Kang, kalau menurut Kang Irfan nih role model ya terbaik kalau kita bicara perdamaian gitu. Mungkin sosoknya bisa dari luar atau mungkin dari dalam negeri sendiri. Kalau menurut Kang Irfan siapa? Atau yang sekaligus jadi mentornya Kang Irfan gitu, kira-kira siapa sosoknya? Kalau role model, inspirasinya pertama mungkin untuk semua aktivis perdamaian itu Mahatma Gandhi lah ya. Dan tapi kemudian saya tahu ada satu orang temannya Mahatma Gandhi yang juga dia adalah pejuang perdamaian, namanya Badshah Khan. Dia seorang Muslim Pakistan yang bekerja sama dengan Gandhi yang agamanya Hindu. Nah, ternyata menarik sekali ketika baca ceritanya Badshah Khan itu, dia terinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Dan itu yang selalu saya cari. Jadi justifikasi dari Islam sebagai saya sebagai Muslim gitu, justifikasi terhadap gerakan perdamaian itu ternyata ada di Badshah Khan gitu. Badshah Khan itu keren, memimpin 100.000 tentara tanpa senjata, Kudai Hitmadgar namanya, dan berhasil mengusir Inggris. Dan ini cerita tentang dia itu sangat jarang dan sangat sedikit orang yang mengenal dia gitu. Padahal itu sosoknya sangat inspiratif. Kalau boleh bisa diulang Kang, siapa tadi sosoknya Kang, namanya? Badshah Khan. Badshah. Oh, oke. Mungkin kita mangga. Siap, nanti kita akan belajar dari sosok beliau. Nah, menarik Kang. Jadi kalau dari dalam negeri sendiri kira-kira siapa? Oh, Badshah Khan. Oke, baik. Kalau dari dalam negeri sendiri kira-kira siapa Kang? Dari dalam negeri ya mungkin tokoh-tokoh perdamaian di Indonesia ya, seperti Gus Dur, kemudian Buya Shafi'i Ma'arif kan. Nah, kalau Buya Shafi'i Ma'arif sendiri saya berinteraksi sedikit gitu. Jadi saya tahu secara personal komitmen personalnya, kemudian pemikirannya gitu. Itu betul-betul inspiring gitu, dan kehidupannya yang sederhana itu jadi sebagai seorang sosok itu sangat inspiring. Baik. Nah, Kang Irfan, kalau bicara ada 12 pesan perdamaian dari Peace Generation nih, saya juga udah kumpulin ya, ada 12. Yang pertama itu ada menerima diri sendiri, ada menghapus prasangka, ada keragaman etnik, ada perbedaan agama, ada perbedaan gender, ada perbedaan status sosial, perbedaan kelompok, merayakan keberagaman, memahami konflik, menolak kekerasan, mengakui kesalahan, dan memaafkan. Nah, kayaknya Kang, kalau dirasa-rasa, Indonesia ini 12
ini lengkap banget, ada semuanya begitu. Jadi kayaknya PR kita masih besar sekali. Nah, kira-kira dari 12 eh, pesan ini mana sih menurut Kang Irfan? Mungkin 3 besar dulu deh yang saat ini menjadi concern paling utama, Kang. Yang memang punya satu potensi untuk mengancam kesatuan kita sebagai negara lah, atau mungkin merusak kedamaian sosial saat ini. Kira-kira mana, Kang? Yang paling jadi paling inti memang eh, di pertama ya, yang pertama adalah itu tentang cara berpikir terhadap diri, cara memandang diri. Kadang-kadang Menarik. kekerasan Kenapa atau tuh, Kang? konflik itu terjadi karena misalnya kita waktu dijajah oleh penjajah 350 tahun ya, karena kita merasa inferiority itu mempersilahkan orang lain untuk menjajah, itu masalah juga tuh. Nah, kemudian yang kedua adalah prasangka tadi, nilai yang kedua prasangka. Jadi itu hampir semua bibit kekerasan dan konflik itu semuanya awalnya dari prasangka. Prasangka itu mulainya karena kekurangan informasi, ketidaktahuan, kemudian kesalahpahaman, kemudian akhirnya pada kebencian. Itu setelah kalau kebencian mau benci sama beda agama, beda etnis, itu jadi awalnya semua prasangka. Dan yang satu lagi, kalau tadi diminta 3, yang satu lagi adalah tentang konflik. Jadi keterampilan mengelola konflik itu tidak bisa dihindari, tetapi kekerasan itu bisa dihindari. Jadi menurut saya 3. Kalau saya juga mentraining dalam waktu yang singkat, nomor 2. Baik, menerima diri sendiri, memahami konflik, sama satu lagi tadi adalah perbedaan kelompok ya, Kang ya? Bukan, yang konflik, tentang mengelola konflik. Oh, mengelola konflik. Baik. Nah, Kang, ini kan juga Kang Irfan seorang penulis buku yang sangat produktif, Kang, gitu. Jadi, sudah banyak sekali teman-teman Kang Irfan menulis buku gitu. Nanti mungkin bisa di googling sudah berapa puluh buku yang Kang Irfan sudah tuliskan. Nah, memang seberapa efektif, Kang, buku itu jadi media efektif menyentuh anak muda saat ini, terutama adik-adik kita. Apakah buku masih menjadi medium yang efektif, Kang, di kala gempuran inovasi media digital saat ini, atau itu hanya soal platform aja? Yang penting menurut Kang Irfan itu kontennya begitu. Gimana Kang melihat ini, Kang Irfan? Ya, buku nggak akan pernah mati ya, seperti juga radio. Walaupun ada TV tetap aja betul. radio, ya. Betul. Juga ada e-book, tetap aja industri buku sekarang tetap hidup aja. Pembaca buku tetap aja ada gitu. Nah, dan buku ini kan sebagai ruhnya literasi lah ya. Jadi beda baca buku dengan nonton video, walaupun kontennya yang di video sama dengan yang di buku. Jadi ada misi juga menulis buku itu sebagai sarana untuk memelihara budaya literasi kita. Itu literasi yang dalam arti literasi membaca buku gitu ya. Walaupun ada literasi digital juga. Tetapi di zaman konvergensi media ini, buku-buku yang saya tulis itu juga udah sangat konvergen gitu. Ada yang jadi video, ada yang jadi games, ada yang jadi aplikasi, udah sekarang jadi konvergensi gitu. Tapi awalnya awalnya dari gagasan yang ditulis gitu. Mau video ya ditulis dulu gagasannya. Mau game juga ditulis dulu gitu. Jadi kalau saya kalau melihat diri saya sekarang bukan sekadar penulis buku gitu ya, penulis aja, penulis untuk segala hal gitu. Atau bahasa sekarang content creator, Kang ya? Gitu dia lah. Ya. Content creator ya. Buktinya saya kenal Kang Irfan aja dari podcast kan, bukan dari bukunya. Saya tahu bahwa Kang Irfan produktif tulis buku belakangan begitu. Oke, baik. Kang Irfan, nah jadi kalau bicara Peace Generation sendiri, apa sih Kang big dream-nya melalui karyanya Kang Irfan ini? What is your biggest dream dengan adanya Peace Gen ini? Biggest dream-nya adalah untuk Indonesia dan untuk dunia, bahkan untuk dunia ya, karena Peace Generation sendiri sudah diterapkan bukan hanya di Indonesia tapi di Malaysia, Filipina, sama Thailand gitu. Dan jadi yang ngasih warna atau ngasih satu puzzle lah, satu keping puzzle dari puzzle yang banyak, gimana menciptakan
dunia yang lebih damai gitu. Nah, tapi puzzle-nya kita harus beda sama keping-keping puzzle yang lain. Makanya Peace Generation dijalankan dengan semangat sosial. Kita bukan apa inginnya, cita-citanya tidak seperti NGO biasa gitu, tapi dijalankan dengan semangatnya social entrepreneurship gitu. Karena saya punya latar belakang di dunia industri, saya S2 juga, salah satunya minornya ngambil social entrepreneurship, dan tadi yang Ashoka juga tadi yang award yang saya dapat Ashoka betul. social entrepreneurship. Jadi saya ingin bahwa kerja-kerja perdamaian itu bukan hanya kerja-kerja komunitas yang semangatnya kayak sprint, semangat di awal tapi udah itu capek hilang gitu. Sebenarnya kayak maraton. Nah, Itu kan perlu strategi yang panjang, punya betul. secara program, sustainability. Dan nggak bisa sendiri Kang ya? Nggak bisa harus sendiri. Bersama-sama. Betul. Ya, nah, dan termasuk financial sustainability juga itu menjadi concern gitu. Nah, jadi nanti Peace Generation itu jadi sebuah social enterprise di mana nyebarin perdamaian juga menjadi satu tempat orang berkarir. Kadang-kadang kan NGO itu atau komunitas ini kenapa aktif di komunitas ya sambil nunggu inilah tes PNS gitu atau sambil nunggu lamaran kerja. Jadi tempat transit doang ya. Kerja-kerja kayak gini tuh selalu jadi tempat transit, tempat datang pergi orang-orang bagus itu kalau udah bagus ke industri gitu. Nah saya ingin sebaliknya. Ini harus jadi tempat karir. Alhamdulillah di Peace sekarang ada sekitar 25 orang yang anak muda yang bekerja. Masya Allah. Saat ini kantornya di mana Kang? 25 orang itu berkumpul di mana? Di Bandung. Kita di Bandung. Tapi ya ada beberapa cabang juga di beberapa daerah. Baik. Nah, Kang, kalau bicara soal keberagaman lah begitu dan toleransi, mungkin gak usah jauh-jauh. Contohnya kita ambil Malaysia. Malaysia punya slogan Satu Malaysia. Antara Bumi Putra, India, dan kaum Chinese di sana kan mereka terus disatukan dengan slogan Satu Malaysia. Itu dari baru 3 etnik aja, Kang. Indonesia kan kita tahu udah luar biasa etniknya. Kalau Kang Irfan melihat, misalnya kalau komparasinya dengan Malaysia gitu, bagaimana Kang Irfan melihat iklim keberagaman dan iklim toleransi begitu antara konteks negara ASEAN, salah satunya Malaysia, dengan Indonesia yang begitu beragam begitu. Dan apakah Kang Irfan optimis Indonesia akan terus bersatu tanpa ada hanya potensi-potensi perpecahan, atau mungkin ada juga kemungkinan gitu Kang, ke depan tuh ancaman-ancaman tuh selalu ada. Kira-kira bagaimana pandangan Kang Irfan? Ya. Halo Kang Irfan. Ya. Pernah seorang ya halo ada? Ya, silakan Kang, aman. Ya. Lanjut Kang, lanjut. Ya. Jelas. Ya. Pernah seorang profesor dari Malaysia ikut training kita dan melihat begitu terpukau mereka bagaimana orang Indonesia dari beragam etnis, beragam agama bisa ngobrolin perbedaan dengan tanpa rasa ketakutan gitu. Saya heran melihat orang Malaysia kenapa heran melihat kita begini, karena ternyata di Malaysia ngobrolin mungkin mereka tapi ngobrolin perbedaan itu sesuatu yang tabu, sungkan gitu. Bahkan sungkan. Teman-teman ya tabu, teman-teman ya betul. Teman-teman Peace Generation dari Bali pernah mempertemukan etnis Melayu dengan Chinese di Malaysia itu. Jadi teman-teman Peace Gen teman-teman Peace Gen Bali yang mediasi itu hampir nggak jadi loh, karena dari dua pihak khawatir dan ragu-ragu gitu. Sebegitunya gitu di sana itu. Jadi itu memang slogan dari pemerintah cukup kuat untuk mensituasikan, tapi dari secara budaya, secara grassroots inisiatif-inisiatifnya relatif masih sedikit. Makanya kenapa Peace Gen itu ada di Malaysia, itu teman-teman Malaysia yang ikut training kita akhirnya mendirikan Peace Generation Malaysia itu di sana. Terinspirasi dari situ akhirnya mereka buka juga di sana Kang Irfan. Lalu kondisinya saat ini seperti apa Kang? Apa yang mereka perjuangkan kalau teman-teman Malaysia sendiri? Modul kita sudah dibuat ke bahasa lebih pada bridging society ya, karena kalau dari pemerintah kan sebetulnya sudah cukup apa ya tadi yang slogan itu, kemudian program-program banyak, tapi justru dari masyarakatnya
masih perlu lagi banyak inisiatif yang muncul dari grassroots, inisiatifnya bukan dari atas gitu. Nah mereka eh, sedang melakukan itu gitu dari civil society-nya. Nah sementara Indonesia kita punya sosial kapital yang memang sudah teruji berabad-abad untuk hidup bersama ya gitu. Betul. Dan kalau Eropa itu baru kemarin-kemarin mereka bersatu dengan Uni Eropa ya, padahal mereka satu benua, kemudian tidak Betul. dipisahkan lautan gitu, tapi sementara kita dipisahkan lautan gitu, kemudian atau ini Arab lah, Arab itu Arab dari Hmm, Yaman sampai ke Maroko itu semua bahasa Arab, bangsa Arab, bahkan mungkin agamanya kebanyakan Islam. Tapi mereka terpecah lebih dari 26 negara kan. Sementara Indonesia 900 etnis, lebih dari 1000 bahasa. Kita udah bersatu dari zaman apa dengan nama Nusantara itu. Jadi sebenarnya kita punya modal sosial yang dengan kondisi politik apapun, kondisi dunia apapun, insya Allah kita tetap kuat asal Masya Allah. masyarakatnya ini civil society-nya kuat gitu. Kalau pemerintah itu bisa ganti-ganti kan, tapi kalau masyarakat ya kita aja Betul. terus ya, turunan kita dan leluhur kita gitu. Nah, Kang, ini menarik ketika bicara civil society yang insya Allah ke depan akan didominasi oleh usia produktif gitu ya, mau apapun namanya, mau milenial kayak centennial kayak atau apa, yang pasti kita akan dipenuhi oleh bonus demografi. Kalau dari kacamata Kang Irfan sendiri, seberapa optimis Kang peran teman-teman muda yang saat ini berjuang lewat komunitas atau tadi sempat disinggung the rise of social entrepreneur begitu ya. Uh, Kang Ivan melihat ini bagaimana gitu ke depan peran anak muda apakah sudah cukup signifikan? Kalau belum kenapa? Kalau sudah karena apa gitu? Silakan Kang. Ya, sebetulnya secara praktik social entrepreneurship itu udah banyak ya, udah Hmm. dilakukan oleh banyak organisasi, baik organisasi komunitas maupun ormas seperti NU sama Muhammadiyah itu social enterprise terbesar di dunia tuh yang Betul, berbasis betul, agama. betul. Kemudian banyak juga komunitas-komunitas Indonesia ini dikenal sebagai sebagai rumahnya ribuan komunitas gitu. Bahkan bahkan Ridwan Kamil gubernur Jawa Barat tuh dulu naik jadi wali kota dulu itu ya karena salah satunya prestasinya sebagai Google Heroes ya yang menggerakkan komunitas lewat online gitu dengan Indonesia Berkebun. Indonesia Jadi kita berkebun nggak betul. kekurangan inisiatif-inisiatif itu. Tinggal yang tahap berikutnya ya bagaimana mensistematisasi biar inisiatif-inisiatif ini lebih lebih well managed, kemudian lebih sustainable gitu. Dan itu perlu sebuah kerangka yang namanya social entrepreneurship. Di Indonesia sendiri belum banyak ya universitas atau lembaga yang mengkaji itu. Setahu saya UI mungkin ada beberapa udah mulai, atau yang paling banyak memang Pak Rinaldi Ghazali, Rumah Perubahan itu. Jadi jadi banyak sekarang udah, kalau di Amerika sama di UK itu social entrepreneurship itu udah ada undang-undangnya, udah ada ekosistemnya, udah ada pemodalnya, udah banyak lah. Tapi kalau di Indonesia memang belum sebagus itu. Tapi setiap tahun ada konferensi social enterprise di Indonesia yang menurut saya itu adalah pertanda baiknya. Oke, saya setuju Kang. Melihat berbagai macam inisiatif beberapa tahun belakang, apalagi tahun-tahun ini kalau saya lihat lepas tahun politik kemarin, produktivitas teman-teman muda sudah mulai kelihatan sepak terjangnya lewat berbagai inisiatif gerakan, baik itu komunitas atau mungkin entrepreneur atau sekedar bikin kampanye. Tapi minimal ada narasi optimis yang terbangun dan kita berharap itu semakin banyak, begitu Kang Irfan ya. Nah Kang Irfan mungkin ada 2-3 pertanyaan lagi. Saya melihat uh, imajinasi Kang Irfan tuh gimana sih Kang melihat Indonesia ke depan? Karena jujur aja kita kadang-kadang perindu juga pengen ada satu imajinasi yang terlihat. Jadi acuan kita ke depan itu mau ngapain begitu. Kalau misalkan saya tanya imajinasi Kang Irfan ke depan melihat Indonesia negara seperti apa sih Kang? Inginnya begitu. Silakan Kang Irfan. Ya, kalau imajinasi saya sih yang pasti positif ya. Kemudian tapi imajinasi positif itu kan harus berdasar juga, bukan hayalan tapi sebuah prediksi yang jelas jelas patokannya gitu. Nah kan sudah diramalkan bahwa 2045 atau 2050 Indonesia menjadi negara yang
besar, pertumbuhan ekonomi yang bagus, gitu, kemudian bonus demografi yang berlimpah. Sementara negara-negara lain seperti Jepang mereka mengalami depopulasi, ya, kekurangan orang. Kita punya kemudian tadi yang saya bilang sosial kapital kita itu modal sosialnya, modal budayanya itu udah ada gitu. Jadi saya sih sangat yakin Indonesia akan menjadi percontohan sebuah negara yang secara politik contoh demokrasi yang sukses sampai sekarang. Yugoslavia sekarang udah nggak ada ya, tinggal namanya saja. Padahal berdiri bareng-bareng. Pemimpinnya Bro Tito itu temannya Soekarno, temannya Soekarno. Betul. Tapi Yugoslavia udah tinggal di peta, nggak ada, tinggal sejarah aja. Kita masih ada. Nah, kita udah teruji. Jadi imajinasi saya kita insya Allah akan terus teruji dengan berbagai cobaan ya. Kemarin sangat cobaannya sangat berat di tahun politik. Ke depan tidak lebih ringan, tetapi kita sudah punya pengalaman. Nah, jadi dan kita juga punya banyak pilihan untuk pemimpin kita. Kita tidak pernah punya banyak pilihan untuk orang yang memimpin. Zaman saya dulu cuma Soeharto, satu aja pilihannya. Sekarang pilihannya semakin banyak pemimpin-pemimpin yang promising, ya, gitu. Dan kita juga bisa melihat banyak pabrik-pabrik pemimpin, komunitas, sekolah-sekolah. Kebetulan saya juga bikin sekolah pesantren yang... Iya, betul. Saya dengar di Kang Deddy tuh katanya punya pesantren ya, Kang ya. Mungkin bisa cerita sedikit, Kang, tentang pesantrennya, Kang. Nah, itu salah satu imajinasi saya. Jadi, saya dulu waktu ke Kamboja itu, saya tinggal di sebuah, apa namanya, kuil. Itu tempat kumpulnya kalau konferensi internasional tentang perdamaian itu di situ. Gitu. Jadi, saya punya mimpi nanti kalau konferensi internasional tentang perdamaian itu harusnya di pesantren biar orang lihat. Masya Allah, mantap. Betul. Perdamaian. Makanya saya bikin pesantren namanya, pesantren perdamaian. Oh, pesantren. Instagramnya ada, Kang? Ada. Nanti di pesantren Desulas Asih. Pesantren Ulas Asih. Pesantren titik apa des ya Desulas Asih ya. Oh, Ulas Asih, baik. Ya. Siap, Senti merapat. Jadi itu adalah imajinasi saya tentang pendidikan ke depan. Itu tentang pendidikan abad 21, keterampilan abad 21, tentang perdamaian, dan juga tentang nilai-nilai Islam. Karena latar belakang saya Muslim, dan saya yakin Indonesia ini adalah sebagai negara berproduk Islam Muslim terbesar di dunia. Ini jadi contoh. Dan ini udah diramalkan lama. Tinggal kita membuktikan ramalan tersebut. Tinggal memvalidasi. Nah, Kang, ini pertanyaan terakhir saya berkaitan dengan bukan pertanyaan, jadi saya mohon pernyataan terkait dengan golden message gitu ya. Jadi pesan terbaik Kang Irfan untuk mungkin adik-adik kita ya, teman-teman yang saat ini ada di bangku sekolah, di bangku kuliah, ataupun mungkin yang saat ini sedang berkarya menggapai mimpinya masing-masing, dan mungkin untuk senior-senior juga gitu ya. Kira-kira pesannya apa nih Kang? Mungkin ada 3 pesan Kang. Yang pertama untuk adik-adik, lalu untuk real milenial yang saat ini sedang berkarya dan bekerja, sama senior kita. Nah, kira-kira gimana Kang? Silakan Kang Irfan. Ya, yang pertama untuk adik-adik yang lagi belajar, kadang-kadang kita itu belajar itu kehilangan arah, belajar untuk apa. Jadi ketika kita belajar, kita harus selalu bertanya tentang satu hal, why? Gitu. The power of why itu, the power of why. Betul. The leader start with why, kata Simon Sinek itu. Betul. Jadi kenapa saya belajar ini? Kenapa saya belajar matematika? Kenapa harus belajar ini? Jadi harus cari why-nya, karena itulah yang akan mendorong kita. Karena kalau why-nya nggak jelas, ya paling ya buat ujian aja udah. Jadi kita membuang waktu sia-sia hanya untuk sesuatu yang kita tidak tahu alasannya kenapa kita harus melakukan. Jadi kita cari tahu why-nya. Karena itulah motivator terbaik. Motivator terbaik itu dalam diri. Ya, kita tahu why-nya. Dulu juga saya nggak senang matematika karena buat apa sih? Fisika saya nggak suka karena tahu buat apa sebetulnya. Tapi kalau seni saya tahu biar keren gitu. Jadi sekarang saya lihat, dan itu why-nya karena saya memang suka gitu. Iya. Tapi ketika sekarang ternyata saya mimpin perusahaan, aduh ternyata harus pakai matematika ya. Saya dulu nggak dikasih tahu kalau sebetulnya matematika itu salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin perusahaan. Jadi CEO itu harus tahu matematika gitu. Harus tahu angka ya. Nanti kalau enggak, saya nggak bisa baca laporan keuangan. Gitu. Betul. Nah kemudian untuk millennials ini
Jadi milenials ini jangan sampai masuk ke organisasi saya, namanya Himasalju, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Ini istilah apa, quarter life crisis, mid life crisis, asalnya dari sini nih Kang, kayaknya Kang. Ya, Himasalju, Himpunan Mahasiswa Salah Jurusan. Jadi nggak tahu jurusannya apa, kenapa masuk ke situ, gitu. Kemudian long term goal-nya apa, gitu. Jadi life purpose sebetulnya. Jadi tujuannya apa, gitu. Jadi, nah, hidup ini pendek banget, gitu. Jadi apa katanya, kata Robin Sharma katanya, kalau kita lagi melakukan sesuatu dan kehilangan arah, coba ubah perspektif kita, lihat perspektifnya. Kita lagi kuliah, terus aduh kehilangan arah apa? Coba lihat 100 tahun kemudian, gitu, kira-kira apa yang saya lakukan ini berarti atau enggak. Seperti Steve Jobs juga seperti itu kan. Kalau hari ini saya melakukan ini dan saya merasa bahwa ini adalah yang terbaik, kalau saya besok mati ini yang akan saya lakukan, ya lakukan. Kalau enggak ya jangan, gitu. Jadi perspektif kita harus luas. Jadi apa 40 tahun dari sekarang? Apa saya ini 40 tahun dari sekarang, gitu. Visioner lah ya. Ya, visioner. Jadi selalu membawa diri kita ke masa depan, gitu. Jadi akan membuat hari ini menjadi berarti, gitu. Jadi terus merencanakan, bikin perencanaan. Nanti kan rencana juga diubah. Iya, bagus melakukan itu, tapi mengubah rencana itu hanya untuk orang yang punya rencana. Jadi orang yang nggak punya rencana itu nggak bisa pernah mengubah rencana. Nice. Nggak punya rencananya juga, gitu. Jadi, rencana aja nggak punya, gimana mau dirubah? Iya. Kalau untuk kemudian kalau untuk yang senior, menurut saya kita harus selalu kalau saya sih punya prinsip bahwa saya punya bos dulu yang sangat bagus, yang melahirkan semua anak buahnya jadi bos, gitu. Jadi bos yang bagus itu adalah yang bisa melahirkan bos-bos baru. Nah kadang-kadang kalau kita udah senior, kita agak kalau dulu katanya guru silat itu nggak pernah memberikan jurus terakhir karena takut muridnya mengawalkan. Tapi kalau sekarang berikan semuanya, gitu. Nah sebetulnya tanpa diberikan semuanya juga anak buah kita itu udah bisa menemukannya di Google, gitu. Siswa kita udah bisa menemukannya di Google. Jadi kasih aja semuanya, gitu. Justru dengan mengasihkan semua, malah kita akan dapat lebih banyak, gitu. Kita tahu bahwa yang kita kasihkan relevan, diperbaiki. Yang ini, jadi tidak semuanya itu relevan, gitu. Dan jangan pernah takut yang di bawah kita menjadi lebih hebat dari kita. Justru kehebatan seorang leader itu bisa melahirkan leader-leader yang lebih hebat, gitu. Betul, saya setuju. Great leader create another leader. Nah, ini statement yang luar biasa dan penutup dari Kang Irfan. Mungkin Kang Irfan nanti kalau masih berkenan, mohon izin juga kami di Rumah Milenial juga senang kalau kedatangan sosok Kang Irfan bicara tentang toleransi, Kang, sebagai board of advisor. Nanti kalau masih berkenan, izin nanti saya undang. Ada teman-teman yang lain juga di sana. Kami bentuknya memang ekosistem, Kang, bukan komunitas. Jadi tidak ada peraturan yang lain-lain. Jadi lebih mendukung berbagai macam gerakan kebaikan. Semoga Kang Irfan masih berkenan, nanti kami undang ke grup besarnya Kang Irfan. Baik, Kang Irfan, senang sekali saya kedatangan Kang Irfan siang hari ini. Ini di Bandung berarti Kang Irfan ya? Ya, di Bandung. Di Bandung ya. Hatur nuhun Kang sudah meluangkan waktunya, ceritanya, inspirasinya. Izin abis ini saya akan langsung upload ke IG dan YouTube. Semoga apa yang disampaikan berkah, bermanfaat, dan banyak merubah persepsi orang tentang apa itu toleransi sendiri. Insya Allah kita bisa silaturahmi ya Kang. Ntar saya kalau main ke Bandung, saya izin main ke tempat Kang Irfan, ke pesantrennya begitu. Siap kalau gitu. Boleh. Kang Irfan, hatur nuhun ya Kang, sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Kang Irfan. Terima kasih, hatur nuhun.